Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatannya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke tempat ini diberikan keberkahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghapus dosa atas kesalahan-kesalahan kita, dan kelak akan memperberat amal ibadah kita di timbangan yaumul mizan pada hari kiamat nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tema kita pada hari ini adalah tentang takut kepada Allah merupakan bagian daripada iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun atau usul fil ibadah, pondasi dasar dalam ibadah yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dia ada 3. Yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang kedua adalah khauf minallah, takut kepada Allah. Kemudian ar-raja ilallah, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 usul atau 3 pondasi dalam ibadah kita. Nah, pondasi yang pertama kita sudah bahas, yaitu kecintaan kepada Allah. Nah, kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang al-khaufu minallah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tingkatan-tingkatan tertinggi dari jalannya orang-orang yang beriman. Khauf. Jadi memang 3 komponen ini harus balance, harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Terlalu besar rasa cinta kepada Allah, maka akan hilang rasa takut. Jadi dia akan selalu bersandar dengan dasar cinta. Sebagaimana satu syair mengatakan, tidak mengapa aku masuk ke dalam nerakamu, yang penting aku mendapatkan cintamu. Jadi ada orang yang rela masuk neraka, ini dalam sebuah syair dari beberapa syair sufiyah, dikatakan bahwa tidak mengapa aku masuk ke dalam nerakamu, yang penting mendapatkan cintamu. Ini sebenarnya kan bahaya. Kenapa? Yang pertama, tidak mungkin orang yang dicintai Allah masuk neraka, tidak mungkin. Dan kemudian apakah kita rela masuk neraka? Maka kata-kata itu menunjukkan kesalahan dalam proses iman di dalam dirinya. Oleh karenanya, di dalam sebuah ayat, ya, bagaimana iman itu komponennya salah satunya adalah rasa takut kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah, maka kalian termasuk orang-orang beriman. Jadi kalau kita takut kepada Allah, itu adalah komponen keimanan dalam hati kita. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah ini merupakan thoriqun lil amni fil akhirah inda liqaihi. Dia adalah sebuah jalan keselamatan. Ya, yaitu jalan keselamatan di akhirat kelak. Jadi ini hati-hati, Pak. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah di kehidupan dunia ini, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut kepada Allah ini adalah sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itu pasti. Kenapa? Orang yang takut kepada Allah, dia mampu meninggalkan maksiat. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan berani berbuat maksiat. Itu barometernya. Maka kalau kita pada hari ini masih berani berbuat maksiat dengan berbagai macam pelanggarannya,
kita tinggalkan kewajiban misalnya, itu tandanya tidak ada rasa takut atau lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini jamaah, ya, orang sudah hampir-hampir tidak takut kepada Allah. Kebanyakan mereka sudah tidak takut kepada Allah. Pelanggaran demi pelanggaran dikerjakan, kemaksiatan demi kemaksiatan dikerjakan, bahkan dengan dalih konten, ya, dengan dalih konten, dengan dasar konten. Orang berani terang-terangan berbuat maksiat. Yang mabok terang-terangan dia rekam, dia share ke orang lain. Yang berzina terang-terangan dia rekam, dia share ke orang lain. Wanita nggak pakai jilbab telanjang, dengan terang-terangan dia share ke orang lain. Homoseksual di-share, dijadikan konten di media-media sosial. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan ini adalah salah satu dari kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afi illa al-mujahir. Semua umatku kalau punya salah akan ada kesempatan diampuni. Kalau dia mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni misalnya, maka Allah ampuni. Kata Allah, kata Nabi, kecuali orang yang mujahir, jahar, yaitu orang yang terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Jadi ada orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Berbuat zina di hotel itu masih bagus, tanda kutip, jelek tapi masih bagus. Ada orang yang mabok di tempat yang orang tidak tahu. Dan salah satu prinsip dari nahi mungkar, Pak. Salah satu dari prinsip nahi mungkar yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi kita, Pak, tidak boleh ngepoin atau penasaran dengan kegiatan tetangga kita yang tidak terang-terangan berbuat maksiat. Misalkan dia mabok tapi di dalam rumah, kita nggak boleh mengapa-apakannya. Kecuali kalau sudah terang-terangan dia muncul ke permukaan, barulah hadis Nabi itu masuk. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Kalau udah melihat maka rubah. Tapi kalau orang sembunyi-sembunyi, itu sudah tidak lagi kewajiban kita. Sehingga kita tidak boleh memata-matai, nggak boleh, Pak. Wala tajassasu. Tidak boleh orang dengan orang saling memata-matai. Apalagi dalam acara-acara keagamaan gitu ya, ada intel masuk ke dalam pengajian, pengen dilihat yang diisi apa, dan yang lain sebagainya. Itu tajassus, wala tajassasu. Janganlah saling memata-matai. Nah, hari ini orang betul-betul sangat terang-terangan berbuat maksiat. Ya. Makanya, Pak, satu perkara hari ini yang menjadi perhatian kita bersama bagi anak-anak kita adalah yaitu tumbuhkan rasa malu. Tumbuhkan rasa malu. Malu itulah yang menjadikan dia takut kepada Allah salah satunya. Orang kalau udah hilang rasa malu, maka dia akan melakukan apapun juga. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak punya rasa malu, kerjakan apa yang kau inginkan. Nah, maka di sini takut kepada Allah ini adalah bagian daripada iman. Bagian daripada iman, sehingga kita perlu dan wajib memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sih sebenarnya takut kepada Allah? Rasa takut kepada Allah atau takut itu adalah sifat yang pasti ada, Pak, ya. Sampai ada orang yang dikatakan sebagai penakut. Kenapa? Karena tidak punya keberanian. Kesini takut, kesini takut, ke situ takut. Itu namanya penakut. Penakut adalah satu amal yang tidak boleh. Tapi kalau takut kepada Allah, hukumnya wajib. Ada seorang anak datang disuruh ke kamar mandi. Kemudian dia bilang sama bapaknya. Kata anaknya, bapaknya bilang, "Sudah kamu pergi ke kamar mandi." Anaknya bilang, "Enggak apa, takut." Nah, ini takut yang tidak boleh. Maka takut itu ada 3 komponen. Yang pertama, al-khaufu al-ibadah atau takut ibadah. Seperti apa? Tidak maksiat karena takut kepada Allah. Itu adalah takut ibadah. Kita ibadah karena kita takut Allah akan memberikan hukuman kalau kita tidak beribadah. Itu takut ibadah. Yang kedua, al-khaufu tabi'i, yaitu rasa takut yang wajar-wajar saja. Yang ini pasti ada pada diri seorang manusia. Takut corona, takut ular, takut
apa namanya, takut nggak punya duit misalnya gitu ya, itu contoh dari takut yang tobi'i, takut yang mubah. Ini boleh-boleh saja, silakan. Tapi yang ketiga ini itu namanya al-khaufu as-sirri, yaitu takut terhadap hal-hal yang rahasia. Contohnya takut sama jin. Saking takutnya sama jin, kemudian dia membuat sesajen-sesajen kepada penunggu rumah. Ini takut yang diharamkan. Gak boleh Pak takut sama jin, takut sama seseorang yang menjadikan kita ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut yang kita maksud ini adalah takut yang ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya komponen atau inti dari rasa takut itu adalah yang pertama adalah al-faz'u, yaitu lari, atau ar-rahbah, menghindar. Itu namanya takut. Jadi al-khawfu itu adalah lari dan menghindar, melompat atau menghindar. Kalau ada ular kemudian kita bergeser, namanya takut itu. Kalau pemberani ada ular, dia malah tangkap, itu namanya pemberani. Begitu ya. Sedangkan orang yang takut itu adalah orang yang selalu menghindari kenyataan yang ada di hadapannya. Ya, ada anak muda disuruh nikah, takut, nggak nikah. Ada apa namanya, anak-anak disuruh main bola, dia takut, nggak main bola. Namanya itu adalah takut. Itu saya mencoba untuk memberikan pengertian yang pas. Nah, kalau kita takut kepada Allah, apa maknanya? Apakah kita menghindar dari Allah? Bukan. Kita menjauhi segala sesuatu yang Allah cegah atau Allah larang untuk kita lakukan. Ketika Allah melarang kita berbuat zina, karena kita takut kepada Allah, maka kita menghindari perbuatan zina. Gitu maksudnya. Atau wala taqrabuz zina, atau menghindari hal-hal yang memiliki konsekuensi terjatuhnya kepada perbuatan zina, seperti melihat wanita-wanita yang tidak berpakaian. Ya, wanita tidak berpakaian sekarang udah banyak di mana-mana. Kata Nabi Muhammad SAW, khasiat ya wanita tersebut itu rambutnya panjang, dibuat cantik, lenggak-lenggok kalau berjalan, itu masya Allah. Hampir kita dapati di semua lini kehidupan kita itu ada. Apalagi ada istilahnya namanya tayangan-tayangan pornografi, porno aksi, yang itu wajib bagi kita. Kalau kita takut kepada Allah, jangan dilihat. Kalau kita nih hari ini, kemarin masih bisa melihat itu, bisa melihat secara terus terang, melihat perempuan yang nggak memakai jilbab tanpa alasan yang jelas, kemudian menonton film-film yang pornografi, porno aksi, itu berarti kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah hal yang haram. Ya, kalau ada orang yang kemudian dia mencuri, merampok, korupsi, tandanya dia tidak takut kepada Allah. Ya, sekarang kan orang korupsi cuma takut sama KPK. Ketika KPK-nya hilang, ya korupsi lagi. Ini salah. Inilah ya, yang namanya khauf itu perbuatan takut memang lebih dekat kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Artinya takut itu lebih dikedepankan saat ada penawaran maksiat di hadapan kita. Ada maksiat ditawarkan, nih mau begini enggak? Ini akhafullah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh wanita Imra'atul Azizah, wanita yang sangat cantik menawan, ya cantik, berharta, terhormat, dimasukin ke dalam satu ruangan, wa ghallaqatil abwab, pintunya semua ditutup rapat, pintu-pintunya ditutup rapat. Si wanita ini bekerja sama dengan pelayan-pelayannya biar tidak ada yang tahu. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Takut dia, gak mau nyentuh. Ya, itu kondisi penawaran kemaksiatan ada di hadapan. Dan dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, ini masya Allah Pak. Setelah kemarin kalau kita ibadah udah penuh dengan cinta, tumbuh keikhlasan, manisnya iman. Nah kemudian dalam aktivitas semua amalah kita yang haram kita singkirkan semua.
Hal-hal yang haram ditinggalkan semua karena takut kepada Allah. Masya Allah. Ini sempurna sekali iman dari seseorang. Bagaimana dia berjalan di muka bumi ini, yang dia tunjukkan itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takut kepada Allah itu memiliki beberapa komponen atau memiliki poin-poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah innal khaufa huwa manzilatun min a'dhami manazil at-tariq ila Allah taala. Rasa takut kepada Allah itu adalah posisi, tingkatan yang a'dham, yang tinggi sekali ya. Yang sangat tinggi di tingkatan-tingkatan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, wa iyaya farhabun. Kepada akulah hendaklah kalian menghindar. Artinya menghindar itu adalah hal-hal yang maksiat itu ditinggalkan. Lari dari perbuatan maksiat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sebenarnya menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat itu sangat mudah sekali. Dengan syarat kita punya rasa takut kepada Allah. Kenapa hari ini wanita-wanita muslimah masih ada yang enggan memakai jilbab? Masih ada yang tidak mau memakai jilbab. Sebabnya karena tidak ada rasa takut. Itu masalahnya. Mungkin lebih takut sama suami daripada sama Allah. Mungkin lebih takut sama orang tua daripada sama Allah. Ya. Ada lagi seorang suami sampai rela membiarkan istrinya tidak pakai jilbab. Itu apalagi itu alasannya? Dia takut sama siapa lagi itu? Dia takut dunianya akan hilang. Kalau dia pejabat, istrinya pakai jilbab, dia akan dipecat. Kalau dia adalah orang yang punya pangkat dan jabatan yang tinggi, maka mengharuskan kalau lagi ada sidang tertentu menghadirkan istrinya harus memakai konde, harus pakai kebaya, harus dia tanggalkan jilbabnya. Dia melakukan itu karena takut akan apa? Posisi kedudukannya melorot. Nah, ini hati-hati. Itu sedang masuk dalam penandingan rasa takut kepada Allah dengan makhluk. Jadi takut itu merupakan sebuah tingkatan dalam iman yang a'zam, yang sangat utama. Wa iyaya farhabun, ya, agar kita betul-betul lari dari hal-hal yang mana Allah mengharamkan terhadap perbuatan maksiat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu memiliki buah hasil, samarat, ya, memiliki hasil-hasil yang ranum sekali yang bisa kita petik manakala kita memiliki karakter dalam diri kita sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat takut kepada Allah ini merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Tidaklah dia beriman melainkan dia memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi diujilah keimanan kita. Kalau kita adalah orang-orang yang beriman, pasti akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat rasa takut kita ini dimisalkan dengan rasa takutnya malaikat al-muqarrabin, kemudian para nabi, kemudian para rasul, sebagaimana yang Allah Ta'ala sifatkan kepada malaikat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka, yaitu para malaikat, memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Tuhan mereka ada di atasnya. Min fawqihim. Jadi malaikat itu kan benar-betul khaufnya sama Allah sangat tinggi sekali. Tidak berani kepada Allah, tidak berani melanggar, tidak berani berbuat maksiat kepada Allah. Itu malaikat itu. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan usjud, ya malaikat sujud sampai hari kiamat. Kalau kita udah bilang wa aqimus shalah, ya hamba-hamba Allah tegakkanlah salat, bodoh amat. Kutiba alaikumus syiyam, sumu, puasalah, bodoh amat.
Disuruh menunaikan zakat, tidak dikerjakan. Itu kan kita begitu. Nah, malaikat ini istimewanya adalah karena malaikat itu memiliki sifat takut yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian sifat para nabi, sifat para rasul juga disifatkan Allah dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan illallah." Dan orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan, risalah-risalah, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yaitu para penyampai risalah itu adalah yakshawna, orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Jadi Pak, takut itu ada dua bahasanya nih. Ada khauf, ada khosyah. Nah, kalau khauf itu takut, tapi levelnya bukan level yang tertinggi. Jadi takut sendiri ada dua level lagi. Ada takut biasa, level 1 kayak PPKM, level 3 sekarang. Nah, khosyah ini mungkin level 4 gitu, artinya tinggi sekali. Khosyah itu. Dan itu hanya dimiliki oleh para nabi, para rasul, para ulama, para malaikat. Sedangkan kita manusia biasa ini cuman takut doang. Kenapa Pak? Karena kalau dibilang takut ya, karena kalau dibilang takut, setan pun takut sama Allah Pak. Gitu ya. Cuman manusia aja yang berani kurang ajar sama Allah itu. Dalam surat Al-Hasyr ya, ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsali syaiton, seperti permisalannya syaitan. Idz qala lil insan, ketika dia berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kepada Allah, sembahlah berhala, sembahlah kepada salib, sembahlah kepada batu, sembahlah kepada semua benda-benda yang engkau jadikan keramat-keramat. Maka Allah katakan falamma kafara, dan ketika manusia itu mengikuti ajakan setan, maka apa kata setan? Setan mengatakan qala inni bari'u minka. Setan mengatakan, sekarang saya berlepas diri darimu wahai manusia, inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tuh bayangin Pak, setan iblis aja takut sama Allah. Cuman takutnya persis kayak manusia yang berbuat maksiat. Kalau ada orang melanggar perintah Allah, tidak sholat, berzina, mabuk, kita katakan sama dia, ente nggak takut sama Allah? Dia bilang, iya sih saya takut. Sama kayak setan begitu. Takutnya levelnya sampai level simple begitu. Ya, makanya takutnya kita jangan seperti takutnya setan kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah ini harus melampaui dari rasa takutnya setan kepada Allah, sehingga jadikanlah takut kepada Allah ini menjadi rutinitas dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, al-khaufu minallahi ta'ala yu'ayyin al-abdu alal ijtihadi fil amali salih al-khalis lillahi wahda. Takut kepada Allah itu akan membantu seorang hamba untuk bisa melahirkan amal soleh yang ikhlas. Itu ya. Kenapa? Yang dipikirannya itu hanyalah Allah, nggak ada lagi yang lain. Saat dia beribadah, meninggalkan maksiat gitu ya, itu al-khalisu lillahi wahda. Kenapa ada orang yang meninggalkan perbuatan maksiat karena sebab di penjara, kemudian dia meninggalkan. Karena di penjara dia akhirnya meninggalkan. Tapi keluar penjara gitu lagi. Ya. Ada orang yang meninggalkan zina dengan sebab apa? Dengan sebab kena virus HIV, karena AIDS kemudian dia berhenti. Jadi bukan karena Allah nih. Ini hati-hati nih. Tipis-tipis banget gitu ya. Ada orang berhenti misalkan mabuk. Karena apa? Karena udah terkena paru-paru misalnya. Karena sebab paru-parunya sudah sakit, dokter bilang, kamu berhenti ya mabuk-mabukan. Karena paru-paru kamu udah habis. Nah dia berhentinya gara-gara itu. Bukan karena Allah. Kalau dia berhenti minum miras karena Allah, itu lebih mantep, lebih kerasa. Makanya orang yang hijrah karena Allah ya. Siapa pemain musik berhijrah langsung bilang musik haram. Orang yang hijrah riba, dari bank-bank konvensional dia hijrah, kemudian dia bilang riba haram. Itu mudah-mudahan dia memang tuh karena ikhlas, sehingga dia berani untuk mengatakan ini adalah perbuatan salah. Ya, nah makanya orang yang takut kepada Allah, betul-betul takut kepada Allah di dalam kehidupannya,
ya, maka akan membantu dirinya untuk mampu beramal soleh dengan cara yang ikhlas. Dan wa ta'kidan ala atharil khaufi minallahi fi al-qurbat wa ta'at, dan akan membantu dirinya juga untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya, ada orang nih Pak nih ibadah salat itu nggak pengen pahala bukan karena cinta, tapi kadang-kadang cuma takut neraka doang. Ya, salat kenapa? Ntar gua diazab sama Allah. Akhirnya dia salat. Dan kadang kita juga bilang kan sama anak kita kan, ayo sholat, nanti ntar dihukum sama Allah kamu. Gitu. Jadi ada orang yang, nah dengan sebab itu juga, kadang-kadang orang bisa berbuat ketaatan, orang bisa berbuat kebaikan, ya. Dan di dalam Al-Quran, hal tersebut diperbolehkan. Beribadah dengan sebab takut kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberikan makan, memberikan traktiran kepada orang lain dengan memberikan makan dan yang lain sebagainya hanya mengharapkan wajah Allah. Lalu la nuridu minkum jazaa, dan kami, yaitu kami saat memberikan sedekah itu tidak mengharapkan dari kalian ucapan jazakallahu khairan, gak butuh kita. Wala syukura, dan tidak perlu ucapan syukron. Ini orang imannya tinggi sekali Pak. Ya, kenapa sebabnya orang ini bisa ketika memberikan sedekah nggak perlu diumumin Pak? Bisa gitu kan? Pak diumumin Pak ya? Nggak, jangan. Kenapa? La nuridu minkum jazaa wala syukura. Saya tuh nggak butuh itu. Kenapa sebabnya orang ini bisa mantap dalam amal ibadah? Tidak lagi riya. Dia bisa ikhlas lillahi ta'ala. Karena inna nakhafu mir rabbina, karena sesungguhnya kami melakukan hal tersebut karena takut kepada Allah. Ya, karena takut kepada Allah. Ya Allah, saya punya harta saya ini saya nggak tahu waktu dulu masih muda dapetinnya dari haram atau halal. Saya pernah ngambil uang di kantor sekian ribu rupiah. Saya pernah ngambil peralatan kantor saya bawa ke rumah buat nulis anak di rumah. Saya pernah, jadi dia mikir, ya Allah ini saya takut kepadamu ya Allah. Akhirnya dia sedekah. Takut apa yang dia perbuat dari hartanya itu menyebabkan dia celaka, dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya dia sedekah. Bismillah. Itu udah gak lagi tuh. Orang kalau udah takutnya begitu sama Allah, udah gak butuh lagi jazaan wala syukura. Gak perlu jazakallah, gak perlu syukronan, udah selesai. Ini Masya Allah. Dan ini harus ada nih Pak di dalam diri kita masing-masing. Karena ini adalah salah satu tingkatan iman yang tinggi. Kemudian di antara thamarat, buah yang ranum yang bisa kita dapatkan ya dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, al-khaufu minallah yub'adu 'ani syahawat, akan menjauhi kehidupannya dari perbuatan syahwat. Ya, syahwat itu udah enggak ada artinya di hadapannya. Semua syahwat yang haram ya. Ada syahwat yang halal kan? Menikah itu adalah pelampiasan syahwat yang halal. Berzina adalah pelampiasan syahwat yang haram. Intinya sama-sama mendatangi seorang wanita, tapi yang satu haram, yang satu halal dari masalah menikah atau tidak menikah. Jadi takut kepada Allah ini akan menjauhkan seseorang itu dari syahwat, waladzat al-muharramah, dan berlezat-lezat dalam hal-hal yang haram. Saya pernah baca sebuah artikel, sebuah ceramah, atau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya bisa meninggalkan dari onani? Ini bagi laki-laki. Onani. Jadi onani itu namanya istimna, atau memuaskan diri sendiri dengan tangannya. Ada orang yang gak bisa melepaskan diri dari perbuatan zina. Ada orang yang gak bisa melepaskan diri dari makan-makan yang haram. Gak bisa dia. Dia malah merasa lezat dengan itu. Dia merasa nikmat dengan itu. Dia merasa tidak bisa dilepaskan. Kenapa sebabnya? Karena takutnya kepada Allah kurang. Cuma satu Pak. Kita bisa meninggalkan maksiat cuma satu caranya. Ingat Allah. Ada Allah di muka bumi, kita ingat nih. Allah itu ada. Ya.
eksistensinya ada, rububiyahnya Allah terlihat, ada pohon, ada tanah, macam-macam. Yakini itu dan munculkan rasa takut. Karena Allah Maha memperhatikan. Allahu alim, alimul khabir. Allah zat yang Maha mengetahui apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk saat kita berada dalam kamar mandi sendirian, berada dalam kamar sendirian, berada dalam tempat sendirian. Allahu alimul khabir. Allah Maha tahu dan kelak Allah akan mengkabarkan apa yang dilihatnya nanti. Ya fulan, kamu kemudian begini, tanggal sekian, bulan ini, tahun sekian, kamu ambil duit 20.000 di laci kas bendahara, tahun sekian, kamu terus begitu. Dan ini harus kita yakini, Pak. Ya, kalau orang udah takut kepada Allah ini, maka dia akan mampu meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi dia kalau makan makanan haram itu udah gak lezat lagi. Dia kalau udah ngelihat yang haram itu udah gak lezat lagi. Tersiksa dia. Ada orang, Pak, ya, saya pernah nganterin orang Arab, ya, nganterin orang Arab. Dia datang ke rumah makan, kita lagi mau makan ceritanya. Dia melihat di rumah makannya itu ada, biasa di rumah makan suka ada jimat yang ditempel-tempel tuh, raja-raja gitu ya. Dan dia gerah, dia nggak mau duduk di situ. Ya, dia bilang, "Akhi, coba bilang sama dia itu cabut. Kalau nggak dicabut kita keluar." Tuh, dia saking gerahnya dengan kemaksiatan, nggak lezat itu. Ada, saya pernah jalan sama Ustadz, masuk ke tempat makan yang ada musiknya, dia langsung keluar. Dia nggak lezat dengan itu. Sampai pulang nggak dapat tempat makan. Kenapa? Karena setiap tempat makan ada musiknya. Itu saking, dan Masya Allah ya, itu mungkin rasa takutnya kepada Allah sangat tinggi. Kalau kita mungkin masih abal-abal lah gitu ya. Bodo amat, penting gua kenyang kan gitu, lapar nih gitu ya. Mau yang didengar apapun bodo amat. Tapi ada orang dalam iman yang sangat tinggi, itu bisa begitu. Dan orang-orang tersebut ada di hadapan kita dan hidup di tengah-tengah kita. Ya. Kemudian selanjutnya, thamarat atau buah yang ranum dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, adalah yarfa sahibuhu ila ridallah taala wa rahmatihi. Orang yang takut kepada Allah itu akan mengangkat derajatnya menjadi orang-orang yang selalu diridhoi Allah di muka bumi ini. Masya Allah. Pak, Allah kalau udah ridho, Pak, apa sih yang bisa kita minta lagi sama Allah? Ketika Allah mengatakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an, akhirnya para sahabat dipanggil radhiyallahu anhu. Masya Allah. Kalau kita kan Pak sampai mati nggak bisa dipanggil radhiyallahu anhu. Paling tinggi cuman ya rahimahullah misalnya, atau Allahu yarham misalnya. Tapi para sahabat udah dijuluki radhiyallahu anhu, telah diridhoi, Pak ya. Ini ada terjemahan yang salah. Kalau ada di terjemahan buku sering ditulis radhiyallahu anhu, artinya semoga Allah meridhoi. Itu salah. Artinya radhiyallahu anhu, Allah telah memberikan ridho atas mereka. Ya. Itu bayangin Pak, bagaimana sahabat Nabi ya. Allah katakan radhiyallahu anhu, telah diridhoi dia. Mereka telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena mereka memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ridho, Pak, rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Kapan Allah memberikan rahmatnya? Nanti di yaumul qiyamah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak akan orang masuk ke dalam surga kecuali karena rahmatnya. Jadi insya Allah dengan rasa takut kita kepada Allah, di dunia kita meninggalkan maksiat, maka kita sampai kepada derajat diridhoi dan dirahmati. Ini nggak ada lagi Pak manazil, tingkatan yang istimewa dalam hidup Pak. Oleh karenanya jadilah orang akhirat, jangan hanya berpikir dunia. Ya, mulai sekarang kita berpikir kita orang akhirat Pak. Kita itu kampungnya di surga Pak, bukan di Bogor, bukan di Cibinong, bukan di Cirebon, bukan di Jawa Tengah, bukan. Kampung kita di surga. Kita mati masuk surga, insya Allah kan begitu. Pengennya kan semua begitu. Ya, maka sisi-sisi dunia mulai sekarang sedikit demi sedikit kita coba palingkan kepada akhirat. Dengan begitu muncul rasa cinta, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda tentang takutnya, ya, takutnya seorang laki-laki kepada Allah. Sampai Allah katakan ada beberapa orang yang matanya
nanti akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Salah satunya adalah mata yang rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu, yaitu seorang laki-laki yang dia berzikir kepada Allah sendirian. Sendiri di kamar dia masuk, dia baca subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Maka Nabi katakan fafadat ainahu, air matanya bercucuran karena takut kepada Allah. Nabi katakan mata seperti itu akan dijaga dari api neraka. Masya Allah. Ya, ini mata Pak, dosa kan paling banyak Pak. Pokoknya bagian depan ini, front office kita nih, mulai dari jidat sampai ini adalah bagian yang sangat banyak berbuat dosa. Ngelihat, mencium, mendengar, di sini semua. Makanya perbanyak ya, takut kepada Allah, berzikir, kemudian menangis itu dibiasakan. Untuk apa? Untuk mata ini kelak akan menjadi bagian dari anggota tubuh yang bisa melindungi kita dari azab neraka. Dan tidak ada Pak satu tempat yang paling kita takuti di dunia ini melainkan neraka. Tidak ada selain itu. Ibaratnya kalau masuk penjara, penjara itu masih dunia Pak. Ada saatnya berhenti siksaan. Tapi kalau udah bilang neraka, maka tidak ada tempat istirahat bagi orang-orang yang dihukum di dalamnya. Kemudian di antara buah lainnya yang bisa didapatkan dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut al-khaif minallah, orang yang takut kepada Allah fid dunya, di dunia, yukrim bil aman fil akhirah. Dia akan dimuliakan di dunia ini dengan cara ya diberikan keamanan di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang selalu takut kepada Allah di dunia, maka di akhirat insya Allah aman. Insya Allah aman. Jangan khawatir. Ya, kalau di sini kita dikatakan begini begitu, diolok-olok, dijelek-jelekan karena keistiqomahan kita memegang agama, karena keinginan kita komitmen di atas jalan yang Allah telah tunjukkan, maka siap-siap memang ya akan ditimpa berbagai macam ujian di dunia ini, tapi insya Allah Pak, di akhirat kita akan aman. Maka Imam Al-Ghazali dalam pendapatnya, beliau memberikan langkah, tips dan cara bagaimana atau agar kita bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fi bayan fadli khaufi wa turuqi tahsilih. Pendapat dari Imam Al-Ghazali tentang penjelasan keutamaan takut dan jalan-jalan menuju rasa takut kepada Allah. Beliau mengatakan innal fadla al-khaufi taratan yu'raf bit ta'ammul wal i'tibar. Nah, ini aja. Jadi cara untuk kita memiliki rasa takut kepada Allah adalah at-ta'ammul wal i'tibar. Banyak-banyak berpikir, banyak-banyak merenung, banyak-banyak muhasabah. Itu. Ya. Wa taratan bil ayati wal akhbar. Dan juga dengan cara kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan kabar-kabar dari hadis-hadis nabawi yang berkaitan dengan ancaman, dengan azab, itu akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu caranya. Perbanyak baca Al-Qur'an, kita banyak muhasabah. Jadi Pak, kalau boleh setiap malam itu sebelum tidur, muhasabahnya jangan pakai HP lagi. HP-nya ditaruh, duduk sebentar, sholat 2 rakaat, muhasabah. Hari ini saya dosa apa? Dan apa amal yang menjadi keyakinan kita bisa selamat dari dosa yang kita lakukan pada hari itu. Itu kalau kita bisa begitu Pak, Masya Allah. Besok pagi kita bangun tuh dalam keadaan segar bugar, energik, semangat tinggi, rajin beribadah insya-Allah ta'ala. Ya. Oleh karena itu tadi ya, 2 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa takut. Yang pertama, perbanyak kita berdiam diri, muhasabah. Yang kedua adalah memperbanyak untuk membaca Al-Quran dan hadis-hadis nabawi. Terlebih khusus adalah hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukuman yang Allah berikan kepada satu kaum. Mudah-mudahan ceramah ini, tausiah ini bisa memberikan kemanfaatan
pertumbuhan iman, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan materi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dulu. Mau disampaikan, dipersilakan. Silakan. Biasanya kalau ada yang terindikasi di warga itu ada yang maaf ya berbuat zina, biasanya itu kalau dari pihak RT suka ada tindakan khusus gitu, dalam motif penggerbekan. Itu secara Islam apakah diperbolehkan atau bagaimana? Ya, secara hukum Islam ya, biasanya kan hal itu terjadi dengan sebab aduan-aduan tertentu, kemudian baru diadakan sidak lah begitu. Maka pertanyaannya, apakah boleh melakukan sidak terhadap pelaku maksiat yang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi? Nah, itu sebenarnya kalau sudah masuk kepada ranah pemimpin, RT, RW, itu menjadi hak mereka. Namun kita sebagai tetangga nggak bisa ngepoin begitu, atau suuzon gitu ya. Sehingga apa yang mereka lakukan di dalam itu bukan menjadi tanggung jawab kita karena kita tidak melihatnya. Kecuali memang ada bukti yang nyata terang-terangan dia begini dan begitu gitu ya, maka wajib bagi kita untuk menegur gitu ya, menegur. Kenapa sebenarnya kalau kita lihat kemungkaran itu pada hari ini itu udah kita aja yang negor jadi malu. Negornya itu kita udah malu. Kenapa? Karena kita tegur sini yang sono maksiat, sini tegur sono maksiat, nggak bisa. Bahkan orang yang menegur kemaksiatan itu sudah menjadi orang-orang yang terasing di dalam negerinya sendiri. Ya, ada orang mabok, berani nggak negor kita? Enggak. Tunggu deh sama Pak RT, kan gitu. Ada orang pacaran di pinggir jalan, itu kan zina juga tuh. Nggak berani kita tegur. Kenapa? Karena itu udah lazim. Nah, makanya kalau dibilang kemaksiatan itu udah Masya Allah. Apalagi sekarang kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Kalau dulu mungkin orang berzina ngumpet-ngumpet, sekarang mah orang udah terang-terangan. Apalagi dekat sama tempat-tempat kayak tempat olahraga bersama, tempat hiburan bersama, itu suka banyak kan orang-orang berbuat maksiat. Dan kita akhirnya angkat tangan, kita nyerah. Karena sudah banyak yang perbuatan maksiat gitu ya. Nah, dalam kondisi tadi yang ditanyakan, apakah boleh misalkan satu lembaga pemimpin RT RW atau lurah melakukan sidak atau penggerebekan terhadap aduan dari masyarakat, maka jawabannya boleh. Karena itu adalah hak mereka. Ya. Kalau kita hanyalah sampai kepada poin memberitahukan atau memberikan informasi lah sampai situ poinnya. Allahu a'lam. Ya, ada lagi Pak, silakan. Sebelum melaksanakan sholat Isya. Baik. Ya, silakan. Jadi kalau kita lihat itu barangkali kalau saya mengerti ya. Jadi rasa takut itu bagi diri kita sebagai membentengi daripada godaan setan. Outputnya, hasil dari itu. Nah, sedangkan setan itu tiap saat menggoda. Dia takut hanya pada Allah, tapi pada manusia selalu menggelincirkan. Begitu. Jadi kita jangan takutnya jangan kayak setan gitu. Jadi dia takut sama Allah tapi melanggar maksiat, tapi melanggar perintah Allah. Gitu ya. Nah kita kan banyak begitu kan, takut sama Allah tapi maksiat. Orang bilang apa? STMJ kan, sholat terus, maksiat jalan kan gitu. Kayak gitu. Dan itu kita Pak, kita ini semuanya begitu. Habis sholat nih bertakwa semua dalam masjid nih, kajian bertakwa semua. Pulang dari masjid beda lagi urusannya. Mulai lagi megang HP-nya, mulai lagi lihat TikTok-nya, ada orang joget diliatin, ada orang ini diliatin, ya udah. Baru aja bersih di dalam keluar gitu lagi. Nah itu takutnya setan kayak begitu. Ini akhafullah rabbul alamin. Sampai setan ngomong saya takut sama Allah Tuhan semesta alam. Tapi godain manusia kan aneh gitu ya. Nah ini makanya kita jangan sampai punya rasa takut seperti setan. Kalau perlu punya takutnya seperti alim ulama kan. Dikatakan innama yakshallaha min ibadihil ulama. Orang yang sangat takut kepada Allah itu adalah ulama. Maka orang yang semakin berilmu makin takut kepada Allah. Harusnya begitu. Bukan malah semakin berani. Orang makin ngaji dia makin hati-hati dalam hidup. Harusnya begitu. Bukan malah makin gampang istighfar aja 3 kali juga dosanya lunas kan begitu. Orang kalau udah ada ilmu tobat, udah ada ilmu istighfar gampang.
Ini kan dosa kecil, pakai wudhu juga udah beres. Kan cuman megang saat megang perempuan, insya Allah ntar kita wudhu, dosanya berguguran. Cuman ngelihat doang Ustaz, pakai wudhu juga air yang jatuh jadi penghapus dosa. Yang penting gak zina, kan begitu lama-lama orang kalau ngaji. Padahal bukan begitu maksudnya. Makin ngaji, makin takwa, makin takut kepada Allah. Menghindarkan perbuatan maksiat. Jadi jangan malah jadi setan-setan baru kan gitu ya, ngajakin orang berbuat maksiat padahal dia udah ngerti itu salah. Oke, sampai situ. Ada lagi yang mau tanyakan Pak? Silakan. Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.